namanya biaya pengolahan per unit. Biaya pengolahan per unitnya berarti 306.000 dibagi total unit yang dihasilkan bulan itu 5.100, ketemunya Rp60. Itu biaya processing namanya, atau biaya pengolahan. Itu didapat, ingat ya, biaya processing atau biaya pengolahan itu didapat dari upah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik untuk departemen tersebut. Jadi ini untuk departemen kedua, ketemunya Rp60 per unit. Nah, lihat ini, produk selesai selama Mei, persediaan awal Mei sepertiga selesai itu 90.000, itu persediaan awal. Terus pengolahan dalam bulan Mei, kenapa kok pakai 60? Ayo, 60 itu dapat dari mana? Yang 900 kali 2/3 kali 60 itu dapat dari mana? Rp60 didapat dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu Rp60 didapat dari mana? Ada yang tahukah Rp60 dapat dari mana? Rp60 itu didapat dari biaya processing per unit ekuivalen. Biaya proses tadi loh, biaya pengolahan yang upah langsung sama biaya overhead departemen 2. Itu tadi, jadi kita kalikan berarti 600 kali 60, ketemunya 36.000. Jumlah totalnya untuk yang 900 unit itu 126.000. Nah, terus 126.000 dibagi 900 sama dengan Rp140. Jadi per unit untuk yang 900 unit tadi ketemunya Rp140 biayanya. Nah, sekarang yang 4.100 unit, biaya bahan baku dari departemen 1. Ini kita ngitungnya biaya bahan bakunya. Biaya bahan bakunya dari departemen 1 itu Rp100. Itu ya tadi ketemu dari ini, yang 5.100 kali Rp100 itu loh. Itu kita ketemu di situ. Itu untuk biaya bahan bakunya, bukan biaya pengolahan, beda. Biaya bahan baku 100 dikali 4.100 jadi 410.000. Terus biaya pengolahan bulan Mei ya tetap tadi Rp60 dikali 4.100 sama dengan 246. Jadi tetap ada biaya bahan baku sama biaya pengolahan. Kalau biaya bahan baku ya harganya kita lihat dari awal tadi Rp100. Kalau biaya pengolahannya itu dari upah sama overhead. Kalau biaya bahan baku itu berarti dari biaya barang yang ditransfer dari departemen 1 itu 100, makanya di total. Kenapa kok yang 900 unit ini tadi nggak pakai biaya bahan baku? Karena itu kan sudah ada persediaan awal. 900 unit tadi kan termasuk persediaan awal ya toh. Makanya nggak ada biaya bahan baku dari departemen sebelumnya, karena itu sudah ada barang yang mau diolah itu bahan yang mau diolah itu sudah ada duluan. Itu persediaan awalnya departemen kedua, makanya nggak pakai dikali 100, langsung jumlah produk selesai yang 90.000 itu tadi yang ditambahkan. Nah, biaya per unitnya ketemu 160, itu untuk yang 4.100 unit tadi. Oke. Nah, yang terakhir totalnya itu kan berarti ini 5.000 unit, karena 4.100 tambah 900 kan total 5.000 unit. Jumlah biayanya total 782.000. Paham? Sampai sini karena 126 ditambah 656 itu tadi. Nah, sekarang kita mau lihat yang barang dalam proses akhir Mei. Bahan bakunya 1000 dikali 100. Tetap bahan bakunya kan berjumlah 1000 yang bahan dalam proses akhir. Tapi biaya pengolahannya itu cuma 40% yang bakalan jadi. Karena yang 60% kan nggak jadi, makanya nggak kita kali biaya
pengolahan. Jadi biaya pengolahannya cukup 1000 kali 40% dikali Rp60, ketemu 24.000. Itu untuk yang biaya dalam proses akhir. Karena yang bakalan jadi barang jadi cuma 40%, makanya yang kita kalikan 60 atau Rp60 biaya pengolahan itu cuma 40% dari 1000. Yang totalnya 124.000. 100.000 tambah 24.000. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Pusing ya? Jangan pusing, nanti dibaca pelan-pelan lagi. Ini nggak ada yang salah kok, ini yang pokok bahasan ini, jadi nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya belum paham bisa dibaca pelan-pelan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut ya. Ini sekarang kita lihat laporan biaya produksi Departemen 2. Ingat, kita bikin schedule kuantitas sama schedule biaya. Ini untuk yang dibebankan pada produksi. Barang dalam proses 900 kan. Terus diterima dari Departemen 1 5.100 unit. Itu dari tadi unit ekuivalen produksi untuk bulan Mei itu 5.100. Jadi totalnya 6.000 unit. Oke, terus unit yang dipertanggungjawabkan sama ditransfer ke gudang barang jadi itu 5.000, sama dalam proses air Mei 40% selesai 6.000. Sama kan? Jadi 6.000 sama 6.000 unit jumlah unit yang dipertanggungjawabkan. Cara mencatatnya begini. Terus schedule biayanya ya tadi dibebankan pada produksi barang dalam proses awal 90.000. Tadi kan biaya awalnya. Terus biaya bulan Mei biaya bahan baku yang dapat dari Departemen 1 100 kali 5.100 berarti 510. Terus ditambah upah langsung sama overhead pabrik 102 sama 204 tadi, ketemu jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan 906.000. Berarti per unitnya berapa? Soalnya kok kalau sing bicara bingung dah. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, langsung ya. Ini alokasinya. Nah, ini alokasi biaya produksi ditransfer ke barang jadi 900 unit. Tadi kan biaya per unitnya 140. Biaya per unitnya beda-beda loh ya. Jadi 900 itu biaya per unitnya 140. Berarti 126.000. Terus yang 4.100 itu 160, jadi 656. Total 782. Nah, masih ada yang di akhir. Yang barang dalam proses akhir itu kan 1000 unit kali 100 per unitnya, karena dari Departemen 1 itu sama dengan 100.000 ditambah biaya pengolahannya cuma 40% kali 60, jadi 24.000. Totalnya tetap sama 906. Jadi schedule kuantitas itu cara menghitungnya ada dua. Terus schedule biaya atau alokasi biaya produksi itu ada dua juga, sama kan hasil akhirnya 906.000. Unit ekuivalen produksinya ya tadi 5.100 itu. Total barang yang bakalan jadi di bulan Mei itu 5.100 unit. Itu unit ekuivalen produksinya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan. Jelas. Astagfirullahaladzim. Nggak paham ya.
Nanti coba dibaca lagi ya, nanti ada, kalau yang mau ditanyakan